kalau saya nih pengennya, saya selalu bilang sama anak-anak, nanti sebelum kawin kerja dulu. Rasain dapat duit dulu, nikmatin sendiri dulu, baru nanti kalau kamu udah ternyata gini-gini doang nih, barulah kamu kawin gitu. Jadi kalau kamu tuh udah siap gitu, siap mental, siap ini gitu. Hal yang paling nikmat saya dalam berumah tangga itu adalah ketika pandemi, Mas. Oh, kenapa itu? Pandemi kita nggak kemana-mana kan, kita guyup di rumah terus gitu, satu keluarga tuh guyup semua. Sampai akhirnya kita baru tahu nih kalau ini jeleknya gimana, dia bagusnya gimana, ini gimana gitu. Gitu benar-benar guyup tuh. Nah, dari situ saya mungkin belajarnya cuman yang disuruh sama orang-orang tua kita dari zaman dulu sih, bersyukur. Karena kan kawin itu kan beda sama pacaran kan. Kalau pacaran kan kita hanya ketemu dia gitu, kita nggak perlu mikirin bapaknya, kita nggak perlu mikirin ibunya, nggak perlu mikirin kakak adeknya atau gimana gitu. Nah begitu nikah kan kita kan kawin dengan satu keluarga kan sebetulnya kan. Nah kalau saya ngerasa waktu itu kekurangan saya adalah saya belum ada penghasilan. Kita ketemu lagi di Pulih Nan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Mas Tora Sudiro. Dan kalau ketemu Mas Tora, ini baru pertama kali saya ketemu ya. Tapi setiap kali saya ngeliat atau denger nama Mas Tora, pikiran saya langsung melayang ke Extravaganza. Oh iya, waduh. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena menjadi teman melepaskan penat pada waktu saya kuliah. Alhamdulillah akhirnya kuliah nonton Extravaganza. Saya banyak ketemu orang-orang yang mukanya udah kelihatan tua gitu. Nggak tahu nonton Extravaganza masih SD. Berarti saya tua banget ya. Pas ketemu wah kayaknya kita seumuran gitu. Nggak beda-beda jauh. Tapi kok ternyata dia masih SD waktu nonton Extravaganza. Banyak itu ternyata. Itu tahun 2004 kan ya? Iya kayaknya tahun segituan lah. Iya, ada celetukan yang sampai sekarang masih khas nggak Mas di Extravaganza ya? Karena yang seingat saya itu kan Extravaganza itu news extra news ya kalau nggak salah ya. Terus Sinden Gosip. Iya betul. Dan Trio Aki-Aki. Sama ini Meneketehe. Oh Meneketehe, iya. Celetukan apa ya? Yang celetukan yang khas banget Mas Tora waktu itu. Dia Meneketehe. Karena terus pencipta Meneketehe itu bapak saya sebetulnya. Oh gitu. Jadi bapak saya itu, saya waktu itu lagi serius gitu kan, wah nggak bisa kayaknya kalau kerja jadi artis doang nih, mungkin harus ada sampingan gitu. Wah kalau bikin bisnis tuh gimana sih Pak? Dia nengok, Menekete. Sakit hati saya waktu itu. Tapi akhirnya saya bawa ke ini, nggak tahu malah rame. Malah jadi ciri khas yang malah jadi ciri khas ya. Berarti komedinya itu dari bokap berarti? Iya bapak saya lucu. Lucu banget bapak saya kalau di kalangan teman-teman kantornya ini, wah bapaknya nih suka ngebanyol katanya gitu. Oh, menurun ke Mas Tora berarti ya. Udah berbakat komedi. Lucuan dia sih sebetulnya. Lucuan dia mengaku kalah ya. Iya kalah saya kalau ada itu. Dan sekarang ini Mas Tora bermain di film Yakin Nikah. Betul, Yakin Nikah 9 Oktober 2025. Kalau nggak ditulis saya lupa terus nih. Ya jadi teman-teman silahkan nanti nonton ya kalau udah tayang 9 Oktober ya 9 di bioskop-bioskop sudah tayang ya. Dan ngomongin Yakin Nikah tentu saja ngomongin tentang pernikahan. Ya, di situ sekilas saya ngeliat fotonya itu Mas Tora di situ sebagai Maxim Mutier. Oh. Bukan. Pingin muda. Itu orang lain aja. Saya pingin, saya sebagai teman bapaknya Enzi. Oh, bapaknya. Bapaknya Enzi, bapaknya Amanda Rigby. Saya ini namanya Hendar. Chef, seorang chef. Terus dia seorang chef yang bijaksana lah, wise. Baik. Wise banget. Saya aja begitu. Tadi kan si Mbak Prita nih sutradaranya bilang, Tor, lo jadi bapak-bapak yang asik. Lah, nggak usah acting dong. Saya merasa asik gitu kalau sama anak-anak saya merasa asik gitu. Tapi ternyata saya nggak asik itu gitu. Begitu mulai acting, jangan ngomongnya jangan kecepatan, ngomongnya lebih lambat. Jangan, lu jangan ke situ tuh. Lu lebih lebih bijaksana, lebih ini gitu. Makanya terjadilah si toko si Hendar ini itu ya, karena keren banget Mas, harus nonton dah. Iya. Iya nanti bakal nonton sih. Iya itu kemarin teman-teman yang udah pada nonton pada bilang, wah gue jadi pengen punya bapak kayak Hendar gitu. Wah, gue nggak pengen punya anak lu, aku bilang gitu. Tapi bahkan kalau Mas Tora hubungannya dengan anak
sangat ini banget ya, hangat deket sih sekali. Saya. Minimal saya berusaha deket. Walaupun kan kadang sekarang anak-anak udah punya kesibukan masing-masing. Bahkan grup WhatsApp keluarga aja isinya cuma saya, kalau nggak Mika, saya kalau nggak Mika gitu. Kalau yang lain tuh jarang nyaut gitu biasanya. Tapi ya nggak apa-apa, emang begitu trennya sekali sekarang ya. Generasi sekarang kalau secara psikologi ya, sudut pandang psikologi saya, generasi sekarang memang persepsi terhadap keluarga mungkin berbeda ya dibandingkan dengan generasi kita gitu. Boleh ya kita ngomong bisa. Saya waktu ekstravaganza juga masih kuliah kok gitu. Oh iya masih kuliah. Enggak bohong saya. Kelihatannya makanya saya manggil Mas karena saya merasa katanya Mas Sora lebih tua sih dari saya. Tapi sebelum masuk ke ngomongin keluarga dan fatherhood saya justru kepengen bicara tentang pernikahan. Generasi sekarang atau netizen sekarang itu seringkali menyuarakan tentang marriage is scary. Married is scary. Padahal scary itu kan penyanyi ya. Betul. Katy Scary. Iya betul kan. Gak apa-apa. Ketularan dikit ya. Masuk. Atau dan juga bilangnya gini. Pernikahan itu mesti siap dulu baru menikah. Atau mesti yakin dulu baru nikah. Iya. Nah, sebatas pengalaman Mas Sora, siap dalam menikah itu, menurut Mas Sora seperti apa? Nah, merasa siap sebelum menikah masuk ke ini aku sih sebetulnya ya. Kawin itu harus siap dulu sebelum menikah gitu ya. Gimana? Ya kalau mau menikah tuh harus siap dulu lah pokoknya. Siap batin kita, siap mental kita gitu. Betul, karena waktu itu saya ya termasuk kawin muda waktu itu tuh. Saya umur 24 tahun kalau nggak salah saya menikah. Belum ada pekerjaan, belum ada pengalaman apapun kecuali pacaran gitu ya. Karena kan kawin itu kan beda sama pacaran kan. Kalau pacaran kan kita hanya ketemu dia gitu. Kita nggak perlu mikirin bapaknya, kita nggak perlu mikirin ibunya, nggak perlu mikirin kakak adeknya atau gimana gitu. Nah begitu nikah kan kita kan kawin dengan satu keluarga kan sebetulnya kan. Nah kalau saya ngerasa waktu itu kekurangan saya adalah saya belum ada penghasilan. Dan begitu dapat penghasilan pertama, wah itu kan pengennya buat gue sendiri ya, nggak pengen sharing gitu loh. Nah itu kejadian sih waktu awal-awal saya menikah. Kalau dengan Mbak Mika sekarang ini, kan ada yang bilang seperti ini, pernikahan itu nggak mungkin siap sebelumnya. Nggak mungkin siap sebelumnya. Justru merasa siapnya itu muncul ketika selama pernikahan ini, karena bertemu dengan hal-hal baru kan tentu saja ya. Tapi kalau saya sama Mika sih siap sih. Siap. Saya dari awal sampai sekarang nih kita udah berapa 17 tahun menikah. Perlu hati-hati ya ngomongnya karena kemarin dia baru ngomong. Baru ngomong. Mika kemarin baru ngomong kita udah 17 tahun nikah. Wah, berarti saya bisa ngomong sekarang. Karena belum lama ini saya lupa Mas. Pernikahan itu sangat berbahaya sekali. Itu yang dialami para bapak-bapak. Para bapak biasanya begitu. Kan wajar bapak-bapak lupa, orang ulang tahun sendiri aja kadang lupa ya kan. Saya belain Mas, namanya Mas. Berarti kembali lagi tadi berarti harus siap sih kalau saya sih emang harus siap. Harus yakin dulu. Siap materi, siap. Pokoknya udah, kalau saya nih pengennya, saya selalu bilang sama anak-anak, nanti sebelum kawin kerja dulu. Rasain dapat duit dulu, nikmatin sendiri dulu, baru nanti kalau kamu udah ternyata gini-gini doang nih, barulah kamu kawin gitu. Jadi kalau kamu tuh udah siap gitu, siap mental, siap ini gitu. Kalau belum gitu kayaknya aduh kasihan sih sebetulnya. Itu memang harus siap dulu ya. Belum tentu dapat kerjanya langsung gitu. Bapak saya kan kerjanya di mana-mana, tapi nggak ngasih kerjaan ke saya gitu. Saya harus nyari sendiri waktu itu tuh. Saya muter-muter nyari sendiri, nggak dapat. Akhirnya dapat, bukan gaji tapi komisi. Wah susah juga tuh. Ya udah akhirnya beda lah, harus siap dulu lah pokoknya. Tapi setelah menikah dengan Mbak Mika tentu ada hal baru yang dipelajari juga kan? Ada sih. Ada ya. Ada, cuman nggak kepikirannya kalau sekarang nih. Hal baru seperti apa contohnya? Mungkin kok dia ternyata sifatnya kayak gini, ada perubahan gini atau ada penyesuaian gini, ada penyesuaian gitu. Ternyata enggak sih kalau masih mikir sih. Baru berubah nih belakangan ini nih Mas, karena dia menjelang menopause. Gitu. Iya, itu ada perubahan lagi. Nanti kita ngomongin soal itu lah. Ini berbahaya nih. Istri usia berapa? Kelahiran 82 dia. Wah, belum menjelang. Belum. Tapi udah mulai marah-marah Mas. Wah, beda Mas, marah-marahnya beneran. Lebih ini ya. Saya ntar kalau kameranya mati kita curhat-curhatan lah soal itulah.
Kalau sekarang istri saya ini mas, mas saya jadi curhat. Ngambil tumpukan, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Anak saya. Oh iya. Bab kerja dulu ya bro. Iya. Nah, anak saya. Ya nggak apa-apa. It's a call from your daughter. Iya, nggak apa-apa. Kalau tadi, ya itu rewelnya kalau ngambil tumpukan kaos atau berantakan. Wah. Atau naruh handuk gitu ya, kelihatannya. Itu sama Mas Haji kalau kawinnya sama saya, berantakan banget saya baju-baju. Iya. Saya baju tuh, wah dulu si Mika tuh berdoa, wah tar sini banyak nih baju-baju kamu nih. Wah sekarang banyak banget mas. Tapi saya nggak pernah beli kan endorse-endorsean tuh baju-baju tuh. Jadi wah, saya yang dipakai sih ini aja biasanya tuh. Dari atas atau dari bawah mas ngambilnya? Nah, dari bawah sih kadang sih. Pokoknya berantakan ya, pasti sih berantakan. Dan begitulah dinamika pernikahan. Kadang orang-orang yang belum tahu pernikahan seperti apa atau mungkin baru pacaran kadang membayangkan pernikahan itu ya pasti cuman love doang gitu. Ternyata nggak love doang, ada banyak di dalam situ. Pasti enak aja, pasti gembira terus kan nggak seperti itu. Tapi kalian nggak usah takut karena harus siap dulu aja. Iya, harus siap, harus yakin gitu ya. Harus yakin. Iya. Jangan dengerin kata-kata orang tuh. Kan kalau zaman dulu tuh ya kita kawin tuh kayak, ayo kawin udah cukup umurnya nih, ini kayak disuruh-suruh kawin gitu. Iya. Nah itu yang bikin apa ya, kita kayaknya wah kok tiba-tiba gue disuruh kawin, suruh ini gitu ya. Iya. Dan kalau kita udah siap sih kayaknya aman-aman aja sih. Iya, dalam relasi, dalam menjalin hubungan. Restoran Padang itu relasi enak banget tuh mas. Oh apa ini? Relasi otaknya, rendang. Wah coba. Wah di mana ya? Ini nggak plesetan mas ya? Nggak plesetan ya? Enggak. Beneran relasi ya. Jadi ngomongin restoran Padang. Bukan pagi sore ya? Bukan. Itu sebelum pagi sore tuh zamannya tuh. Oh lebih enak nanti. Saya suka ayam pop mas. Wah. Iya. Kapan itu ayam jadi nggak pop ya? Jadi musik rock, ayam rock. Kalau dalam hubungan ya, bukan relasi. Iya. Itu kan banyak orang masih beranggapan hanya terkait dengan dua orang, aku dan kamu. Iya. Padahal nggak sesimpel itu kan. Betul. Karena ada. Tadi Mas Tora bilang bahwa ada hubungannya dengan keluarga besar, ada mungkin tekanan sosial, kok umur sekian belum menikah, atau mungkin ayo kamu segera menikah gitu. Itu pernah ngalamin konflik seperti itu nggak mas? Terkait dengan mungkin tekanan sosial atau mungkin keluarga? Saya mungkin ada kali ya dulu ya waktu pernikahan saya yang pertama tuh dulu emang saya ibu saya sih yang nyuruh, ayo kayaknya sudah waktunya juga, pacarnya juga udah lama gitu, udah waktunya menikah gitu. Ada dorongan itu sih. Sebetulnya sih saya tadinya kepikiran, wah gue pengen kerja dulu, pengen punya sesuatu dulu gitu, pengen ngerasain punya duit sendiri gitu ya. Nah itu kelongkap jadinya. Oke. Dan dari berbagai kebisingan atau suara dari sosial, tekanan sosial atau keluarga, kan sebenarnya ada satu hal yang perlu kita dengerin, yaitu diri kita sendiri kan. Betul. Suara hati kita sendiri. Nah kadang kita kalah sama ini orang tua lah pokoknya. Iya. Kan? Atau lebih tepatnya mengalah lah dengan keinginan orang tua. Gimana pengalaman Mas Tora selama ini caranya untuk lebih mendengar pilihanku sendiri itu gini loh. Suara hatiku itu gini loh gitu. Iya belakang itu sih waktu sih yang bikin kita bisa belajar ke situ gitu, kayak misalnya kayak itu sih waktu sih. Bingung juga sih jelasinnya ya. Bertambahnya umur bertambahnya itu susah mau dipelajarin juga susah karena kan masalah nerima apa enggak kan. Benar. Itu waktu. Dalam pernikahan kan ada kalanya kita terlalu mikirin suara orang lain. Iya. Tapi justru kita sebenarnya belum siap gitu. Kita kalah sama suara kita sendiri. Iya sih benar sih. Apalagi di zaman sekarang dengan sosial media dan sebagainya, kadang kita ngeliat ini, wah ini bahagia aja gitu. Padahal kita saya tuh lumayan bagus tuh di sosial media tuh. Saya sama istri saya tuh orang tuh ngiri ya. Relationship goals mas. Iya. Pengen jadi pasangan kayak mereka gitu. Padahal di rumah berantem juga. Cuman kita nggak tunjukin yang gitu. Iya. Tentu setiap rumah tangga ada konfliknya. Tentu saja. Iya. Malah aneh kalau nggak ada konfliknya kan. Iya. Malah cemplang ya. Jadi cemplang ya. Iya benar-benar. Selain tadi marriage is scary, cukup banyak juga yang bertanya terkait memilih pasangan hidup mas. Oke. Adakah tips buat teman-teman sebagai Mas Tora sudah menikah sekian tahun dengan Mbak Mika? Susah juga nih kalau ini nih. Apa mungkin tips dasar untuk memilih pasangan hidup? Apakah harus sesuai gaya berpakaiannya atau selera kulinernya?
atau apa? Mungkin? Harus ada yang nyambung sih kayaknya ya. Maksudnya nyambung tuh ya ambil gampang nih, misalnya kita suka satu tipe makanan yang sama, atau kita jalan pemikirannya mungkin sama walaupun beda dikit-dikit tapi sejalan gitu loh. Apa gimana ya? Bingung juga tuh. Kalau saya ada pakai ini sih Mas, pakai proses. Tapi saya nggak mau nerapin itu buat anak-anak saya. Itu masa lalu lah ya. Masa lalu. Iya. Saya ada proses itu tuh. Jadi sampai akhirnya wah udah zaman nih baru kita lanjutin. Kalau sekarang apa? Selera kuliner dengan Mbak Mika yang sama, Bang? Persamaan apa? Bukan hanya selera kuliner, persamaan apa yang dengan kalau saya tuh makan sama Mika, saya tuh tenang. Kenapa tenang? Saya nggak usah mikirin mau makan apa gitu. Karena kalau Mika tipenya tuh makan lauk gitu. Lauknya banyak. Dia demen lauknya banyak kayak orang main drum tuh. Dia lauknya banyak. Nah, karena lauknya udah banyak, saya udah nggak usah milih lagi kan. Saya udah tinggal ngambil aja punya dia gini-gini. Jadi mengurangi otak saya bekerja lebih keras gitu. Itu sih kalau si yang Mika lakuin gitu. Jadi dia kayak misalnya aku mau mesen ojek online nih, mau mesen makanan nih. Makanan apa? Aku ada ini. Ya udah yang itu aja dah gitu. Gitu. Udah enak gitu, maksudnya ngebantu banget. Ada momen gini nggak kalau ngomongin tentang pilihan atau apa Mbak Mika terserah gitu, ngomong terserah. Ada saya. Itu dimarahin terus saya belakangan sih dimarahin saya. Itu bahaya. Bebas kalau saya kata-kata itu bebas. Dia bilang Mbak Mika. Mau makan apa gini? Bebas gitu. Biasanya gitu tuh. Marah terakhir. Kalau dari Mbak Mikanya enggak seperti itu, karena biasanya kalau cerita saya agak picky sih kalau misalnya disuruh makan, kita mau makan apa? Saya tuh makanan cuma ada 2, enak sama kangen. Nah, nggak ada yang nggak enak, Mas. Nggak ada yang enak. Tapi kalau makan enak tapi nggak kangen itu kurang. Jadi misalnya ada restoran apa, misalnya apa gitu ya, ayam apa gitu. Di sini nih, belakang sini nih ada sate Marangi enak banget, Pak Udi. Mantap tuh. Itu kangen. Itu kangen. Itu kangen. Saya kalau misalnya seminggu nggak makan, kangen juga nih makan makan. Jadi itu ya kalau kuliner aman kan. Tapi kalau tentang kerjaan, misal kayak Mas Tora ini memilih untuk main di Yakin Nikah ini, ada pertimbangan dari Mbak Mika nggak? Boleh nggak main ini atau seperti apa skripnya? Ditunjuki dulu ke Mbak Mika. Kalau Mika sih sebetulnya jelas ketentuannya itu nggak ada adegan ciuman atau adegan yang terlalu ini. Bukan apa-apa, anak-anak udah mulai gede juga kan. Anak-anak udah mulai gede, kalau mereka ngeliatin, wah si babe gue masih main film kayak gini nih gitu kan, jadinya nggak asik gitu. Ya udah akhirnya saya juga nurut. Nanti yang cium-ciuman buat BTS aja aku bilang. dan di film Yakin Nikah ini kan Mas Tora sebagai bapak. Bapak. Bagaimana Mas Tora melihat Pak Hendar ini? Wah, cocokkah dengan Mas Tora sendiri, maksudnya atau Mas Tora pengen ngomong apa ke Pak Hendar? Kamu terlalu wise. Saya sedikit banyak ada Hendarnya sih. Itu bisa baru tahu dari anak-anak saya. Kemarin kan anak-anak saya sempat nonton screening tuh. Sempat nonton screening terus gini, aku gimana? Kayak nggak acting, kayak ini kayak itu. Tapi memang di toko Hendar ini memang ngomongnya tuh dibikin lebih pelan. Ngomongnya lebih pelan, jadi lebih halus, lebih kamu kan bisa. Yang ngomongnya lebih gitu. Jadi apa ya? Nggak tahu lah. Pokoknya yang nonton tuh tiba-tiba banyak, wah, gue Hendar sih, gue pada bilang gitu, gue senang Hendar gue nih gitu. Pada bilang, saya juga kagum sama diri saya sendiri. Wah, padahal saya udah pernah main film, saya lihat itu, wah, memang keren diri banget saya sebijak itu apa sih? Berarti ini ya mewakili bapak-bapak ya. Mewakili bapak-bapak, mewakili anak-anak yang berharap punya bapak seperti itu juga sih ternyata. Iya, karena sekarang ini generasi sekarang kan saya sering dengar cerita atau curhatan dari anak-anak muda sekarang ya. Mereka merindukan bapak yang hangat, fatherless kan, ada fenomena itu saya fatherless. Bingung ya. Saya ngeliat dari pergaulan teman-teman saya, tapi memang dari sosial media ya, maksudnya yang saya lihat anak-anak zaman sekarang itu malah lebih deket loh sama orang tuanya. Gitu ya? Ada yang main Vespa bareng, ada yang main sepeda bareng, ada yang gitu loh. Maksudnya kan zaman dulu saya nggak ada tuh kedekatan hal seperti itu sama bapak saya. Misalnya bapak saya,
Tor, sepeda nama gua gitu. Nggak ada gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya mereka tuh lebih sering gitu deh. Saya juga apa ya? Makanya pas kemarin tuh ada beberapa orang yang bilang kedekatan orang tua zaman sekarang sama ini kayaknya salah deh mereka tuh. Apa saya yang salah yang nggak tahu juga. Iya, zaman dulu cenderung menjaga jarak ya orang tua jauh banget kita kalau masalah-masalah jarang kita akrab sama bapak kita tapi nggak seakrab itu gitu. Maksudnya nggak main bareng lah. Ini main bareng loh beneran. Dan sebagian bapak mungkin sudah sadar untuk mendekatkan diri, masuk mungkin Mas Tora kan lebih asik banget gitu. Saya justru agak susah karena anak saya perempuan semua kan. Iya sih. Anak saya perempuan semua gitu. Kalau misalnya, nih anak saya yang paling kecil nggak pernah dipakai baju ketek. Kalau ada saya. Ada tambahannya terakhir kalau ada saya. Iya benar. Dia kalau misalnya saya belum pulang tuh dia di rumah pakai baju ketek tuh. Terus begitu saya pulang, wah ke atas langsung lari ganti baju. Lu kenapa sih? Aku nggak akan lagi goda-godain karena kecil suka aku goda-godain dan itu dia takut. Dan di film ini berarti Mas Tora, Pak Hindar punya anak? Si Niken, Enzi sama si Anggi. Si Anggi itu Amanda Rigby. Dua anak. Dua anaknya. Sama Ersa Mayori sebagai istri saya. Oke. Kalau kembali ke pernikahan Mas, orang bilang pernikahan itu adalah ujian cerita cinta sesungguhnya. Ujiannya tuh 5 tahun pertama. Oke. 5 tahun berikutnya. 5 tahun berikutnya tuh ujian akhir semester. 5 tahunnya lagi, gila gue kok masih bisa sama dia ya gitu. 5 tahunnya lagi baru itu masa-masa tenang tuh. Kayaknya gitu sih. Ini saya on the way mewakili aku banget. Saya di on the way masa-masa tenang nih. Harus jadi udah kayak nggak usah pakai berantem tapi lihat-lihatan aja udah ngerti. Gitu. Kalau dulu dikit-dikit masih ada keras-keras gitu. Sekarang udah kayak ini ya, apa namanya, telepati. Udah telepati. Udah pakai tarik napas dikit ya udah. Oke, udah. Dari sekian tahun, mungkin belasan tahun berarti 17 tahun usia pernikahan, apa pelajaran terbesar yang didapatkan Mas Tora dalam pernikahan? Pelajarannya sih apa ya? Apalagi nih ya, hal yang paling menyenangkan ya, bukan menyenangkan juga ya, apa ya? Hal yang paling nikmat saya dalam berumah tangga itu adalah ketika pandemi, Mas. Oh, kenapa itu? Pandemi kita nggak kemana-mana kan? Kita guyup di rumah terus gitu. Satu keluarga tuh guyup semua. Sampai akhirnya kita baru tahu nih kalau ini jeleknya gimana, dia bagusnya gimana, ini gimana gitu. Gitu benar-benar guyup tuh. Nah, dari situ saya mungkin belajarnya cuman yang disuruh sama orang-orang tua kita dari zaman dulu sih, bersyukur sama apa yang kita dapetin gitu. Gue dapet si Mika, gue punya anak-anak seperti ini gitu. Terus gue ngumpul gini cuman makan nasi uduk udah seneng banget gitu kan. Masak mie instan juga masak kayak rame-rame gitu, gue seneng banget gitu. Jadi intinya sih sebetulnya itu ya. Kalau kata John Lennon kan dia tuh yang dicari dalam hidup adalah happiness ya. Ternyata nggak selamanya ke situ. Kita tuh lebih ke bersyukur. Karena kalau dengan bersyukur kita akan mendapatkan kebahagiaan. Wes, Pak Hindar sekali ya. Wah, saya kemasukan apa tuh barusan tuh? Tadi ngomong tentang makan bareng, memang seringkali bukan apa yang kita makan tapi dengan siapa kita makan. Siapa kita makan ya benar. Itu memunculkan rasa syukur ya. Iya betul. Bisa ngobrol aja nih satu meja nih. Ini paling langka nih zaman sekarang nih. Kita duduk satu meja makan. Tapi kita ngobrol semua nih. Anak-anak saya sama saya, itu udah menyenangkan sekali. Karena sekarang kalau di rumah semuanya megang gadget. Benar. So kita di situ tuh ngumpul, cuman gak ada yang ngobrol. Kita semua ngobrol sama ini yang lain gitu. Dia kan pada gitu. Begitu kita duduk di meja makan bisa ngobrol satu sama lain, itu senang banget. Kebersamaan itu lain sekarang ini perlu kita syukuri ya. Kadang kan kita lupa ya, kadang udah dapat ini tapi tidak bersyukuri. Jadinya itu pelajaran terbesar. Buat saya iya. Buat saya iya. Oke. Selama pernikahan dengan Mbak Mika, tentu ada konflik-konflik kecil atau kekonyolan-kekonyolan kecil. Banyak orang beranggapan bahwa jangan sampai ada konflik sama sekali dalam relasi. Nah, menurut Mas Tora, konflik itu hal yang berbahaya atau justru itu menjadi ruang untuk bertumbuh? Nah, kalau konflik-konflik orang lain ya, kalau saya perhatiin konflik-konflik teman saya dalam berumah tangga tuh kayaknya
bisa membuat bertumbuh. Kalau saya tuh cemburuan, Mas. Oh, gitu. Iya, saya suka cemburu gitu. Saya cemburu kalau misalnya si Mika makan jengkol, kok saya nggak dikasih jengkolnya gitu. Nah itu saya cemburu gitu. Beneran, tapi ini beneran. Kadang kita marah cuman karena saya cemburu buta, udah gitu doang sih. Cemburu gara-gara makanan tapi. Makanan, terus dia lebih lama di lokasi syuting dibanding di rumah, kayak gitu-gitu tuh saya ada kecemburan-cemburan gitu. Kok dia yang kerja, kenapa bukan saya yang kerja gitu. Tapi kalau untuk motoran prediksi aman ya? Aman. Diizinkan. Nah ini lucu banget nih Mas. Jadi dulu dia tuh selalu kayak apa ya, aku mau motoran, wah tuh agak susah tuh minta izinnya. Susah banget. Nah 2 tahun terakhir ini, Neng aku motoran ya. Oke. Saya malah pas motoran jadi gak enak. Kok dia kasih ya? Kok segampang itu? Salah apa ya gue? Jangan-jangan dia mau kemana? Malah jadi kepikiran gitu. Padahal dia udah, ya karena sama prediksi udah berasa aman gitu ya, udah gak apa-apa gitu. Dan mungkin sudah di masa tenang tadi. Udah masa tenang, iya. sudah lumayan kan ya kan. Gitu. Sudah lumayan. Iya. Kalau zaman dulu bahagia itu menurut Mas Tor apa? Di zaman dulu mungkin masih single bahagia apa Mas? Bahagia sih kalau zaman dulu masih single punya duit. Saya kalau punya duit pasti bahagia. Terus nongkrong sama teman-teman tuh bahagia gitu. Apa ya? Tapi kalau sekarang simple. Kalau sekarang sebagai suami? Sebagai suami ya kalau apa ya? Kalau sekarang nih saya ya guyup lah maksudnya sama anak-anak, sama cucu. Wah itu kebahagiaan yang bertambah itu. Bener-bener nggak kebayang sih. Saya udah sampai di titik punya cucu tuh. Sebagai kakek berarti? Belum ketemu sama anaknya nih. Anak saya baru ngepost cucu saya udah tahu baunya dia kayak apa. Sampai segitunya, gila gak? Dulu sama anak tuh gak sampai kepikiran bau loh. Ini sekarang dia, kemarin tuh cucu saya baru diajarin ngomong dibalas gitu. Gitu dibalas gitu. Itu saya udah kecium baunya dia tuh kayak apa. Gila, padahal cuma ngeliat handphone doang loh. Ini lagi sakit jadi saya gak berani jenguk. Oh gitu. Dan itulah kebahagiaan Mas Tora yang sekarang tuh bertambah. Ini ngomong cucunya keringetan saya langsung. Itu ini ya apa namanya, makna bahagia berarti sekarang sebagai Mas Tora adalah itu? Makna bahagia tuh ya apa ya, keluarga sih. Keluarga ya. Keluarga. Iya. Sama punya Harley lagi 1. Itu ngerusak ya. Itu ngerusak. Nggak tahu. Dan begitulah Mas Tora. Saya senang ngobrol dengan Mas Tora karena pasti akan cair sekali gitu. Dan itu mungkin ini ya sedikit agak supaya diizinin. Iya benar. Bener. Sepeda juga kan kalau nggak salah ya? Sepeda, saya sempat sepedahan. Tapi sekarang udah lama nggak mulai karena tujuannya udah habis. Tujuannya udah habis? Iya, tujuan yang di Jakarta kan ada tujuan tuh kita misalnya ke Mialip gitu, naik sepeda kemana. Ini yang udah mulai bosan gitu sama tujuan-tujuannya, jadi lagi berhenti dulu. Iya. Sepeda apa ya? Fiksi atau? Dulu fiksi. BMX? Awal fiksi. BMX saya kegedean. Akhirnya sekarang saya ini sepeda lipat. Oh sepeda lipat. Brompton. Seneng sepeda lipat sekarang. Simple. Oke, itu tadi terkait dengan bahagia. Kalau di film Yakin Nikah ini? Yakin Nikah ini agak membingungkan gitu. Saya waktu pertama kali baca skripnya ya, saya pikir ini film hanya tentang cinta-cintaan. Iya, tapi cinta-cintaan antara Niken si Enzi dengan Maxime Poutier atau sama si Jordi. Saya pikir tuh cuman ke situ doang gitu. Karena saya syuting tuh nggak lama. Kita syuting kalau nggak salah cuman yang saya nih part saya sama anak-anak tuh cuman 5 hari kalau nggak salah. Jadi saya pikir wah porsi saya pasti kecil nih di sini nih gitu kan. Tapi begitu nonton ternyata nih film percintaan juga tapi film keluarga juga gitu loh. Oh ada sisi keluarganya juga. Wah keren juga ya, kok bisa jadi kayak gini gitu. Saya nggak kebayang gitu ya. Nggak kebayang nih bener-bener apa ya, bener-bener. Anak saya ada yang satu tuh yang selalu komen kalau film bagus nggak? Iya, itu berarti nggak bagus tuh. Terus dia kemarin langsung I like, aku suka nih aku nih gitu. Dari pertama udah ngomong kayak gitu. Wah jadi saya kan makin pede. Dan kenapa ini teman-teman harus nonton film ini Mas kalau menurut Mas Tora? Karena Jakarta lagi panas di luar mending masuk bioskop AC dingin, makan popcorn.
Enggak ya. Karena ternyata ini film nih udah lama banget ini. Ini sama timnya Ko Ernest ini ditulis dari zaman pandemi kalau nggak salah tadi gue baca. Dari zaman pandemi terus sempat dibuat seriesnya, akhirnya dibikin film layar lebarnya, terus akhirnya dipilih Mbak Prita sebagai sutradara, sama pemain-pemainnya juga dipilih gitu. Dan waktu reading juga kita kayaknya nggak terlalu lama ya, lupa aku. Waktu reading tuh kayaknya waktu reading nggak terlalu lama, cuman begitu di lapangan semuanya tuh kayak dapat gitu. Begitu saya nonton tuh, wih, dapat juga ya nih orang mainin ini ya. Wah, bagus juga ya dia gini-gini gitu. Jadi saya jadi pengamat film kemarin tuh pas nonton, wah lucu juga ini. Kalau saya udah gak usah ditanya. Pasti ini saya tergantung honornya. Kalau honornya bagus, saya mainnya bagus. Enggak gitu ya. Kalau di film ini itu kan ada support sistemnya CNZ ya, teman-temannya seperti itu kan? Iya. Ada Prita juga namanya di karakter, namanya tuh Prita. Itu bagus juga itu dia. Iya. Mainnya ya, maksudnya mainnya tuh emang apa ya, menjiwai semua lah. Ini kayak film yang kita sama-sama apa ya istilahnya, horny maksudnya. Kita sama-sama horny. Waktu syuting tuh kita sama-sama, wah ini pengen nih gini-gini. Akhirnya memberikan yang terbaik semuanya sih. Shootnya ini berarti udah lama atau sebenarnya? Shootnya udah lama ini. Udah lama kan biasanya gitu. Ini yang paling lama nih saya biasa film awal tahun, langsung pertengahan udah tayang. Ini paling lama nih. Ini setahunan lebih kayaknya. Oke. Kalau kembali ke tadi support system Mas, saya tiba-tiba muncul pikiran ya. Dalam kehidupan Mas Tora selama ini sebagai support system selain keluarga, apakah nongkrong sama teman-teman ini termasuk hal yang bikin menjaga kesehatan mental Mas Tora? Support system saya, iya sih saya ada kalau minggu pagi itu suka motoran keliling-keliling. Nah itu penyegaran sih maksudnya. Kalau misalnya kita sumpek sama di rumah apa di mana ketemu teman-teman gitu, apalagi yang punya cerita sama, itu saya seneng sih. Nongkrong bareng bapak-bapak ya. Nggak cuman gua doang nih yang merana seperti ini nih, ternyata dia juga gitu. Ternyata ada temen yang sama-sama menderitanya gitu. Sama-sama menderita gitu. Kalau ini pertanyaan terakhir Mas, kalau dirangkum gitu, selain tadi bersyukur ya, bagaimana cara Mas Tora mempertahankan pernikahan ini, karena banyak orang juga kesulitan ya. Setelah yakin nikah, tapi ketika mempertahankan pernikahan ini kan hal yang susah juga kan Mas. Ada tips, bukan tips buat orang lain, mungkin kunci dari tapi Mas Tora. Tapi benar juga sih. Apa ya? Ya tipsnya mungkin belajar mendengarkan kali ya. Belajar mendengarkan, belajar apa ya? Sabar, belajar. Karena kita menyatukan dua orang aja susah loh. Gimana menyatukan yang lain gitu. Jadi ya belajar banyak lah pokoknya. Dalam pernikahan harus belajar banyak lah. Jadi kebersediaan untuk belajar itu diperlukan dalam pernikahan Mas. Banget. Kalau boleh tahu Mas, kalau misal pas ada diskusi yang cukup alot antara Mas Tora dengan Mbak Mika, yang mengalah duluan siapa Mas? Saya tidur biasanya habis itu. Saya tidur. Kalau Mika gak akan kalah. Dia gak akan kalah. Dia mau kita berantem, mau diem-dieman, dijabanin sama dia. Mau 3 hari, ini ya, maraton, 5 hari. Energinya maraton untuk bisa dia terus. Tapi kalau Mas Tora, saya ngalah. Akhirnya saya mulai pembicaraan. Biasanya gitu. Jadi yang lebih cenderung mengalah ada Mas Tora. Karena ya udahlah, aku salah biasa gitu. Kesel terus. Ngapain juga sih gue kayak gini nih. Capek juga gini. Udahlah bodoh gitu. Akhirnya ke titik bodoh amat. Apa satu hal yang terjadi di awal pernikahan, atau mungkin yang dulu pernah terjadi tapi sekarang ketika diceritain, diobrolin pada ketawa bersama keluarga mungkin biasanya? Apa ya? Kejadian konyol mungkin Mas Tora terkait hobi atau apa, adakah? Kayak gitu ya. Banyak sih kalau yang lucu-lucu gitu, tapi kalau tiba-tiba gini nggak inget sih. Tapi sering ngisengin anak-anak, sering. Makanya suka gak ada yang percaya. Nah bedanya sama si Hendar di sini, Hendar di sini tuh nggak ngisengin anaknya. Jadi anak-anaknya tuh percaya tulus. Kalau saya suka ngerjain gitu, misalnya kayak misalnya, Bab, aku putus cinta nih. Terus kenapa? Gak bercanda-bercanda gitu. Jadi anak-anak kalau sama saya tuh mau curhat jadi gak terlalu percaya. Jadi lebih percaya ke ibunya biasanya. Iya. Saya suka bercandain soalnya. Kalau di sini kan
kemarin aja tuh saya pas di Hendar ini saya, wah kalau anaknya gue panggil bro boleh gak gitu, karena saya manggil anak-anak saya bro kadang, bro gitu, anak saya manggil saya bro gitu kadang, bro gitu, terus si Mbak Brita jangan lu jangan manggil bro gitu, lu tetap harus ada bapak yang punya wibawa, oke. Supaya nggak terlalu ini ya, terlalu cair iya, banget gitu ya. Terus kalau ini gue bercandain misalnya apa gini, jangan lu di sini lu mendengarkan, lu akan mencoba merangkum kata-kata lo, walaupun lo aneh rangkuman lo ini, cuman maksud dan tujuannya tuh pas gitu. Di sini dibikin begitu si Hendar ini nih. Jadi tamu penasaran nih gimana Mas Tora memerankan ini. Iya benar. Itu saya dibotakin di film ini tadi, saya ada rambutnya di film ini saya dibotakin. Oh gitu. Apa sekarang terusan deh jadinya. Jadi penasaran sebagai Mas Tora yang selama ini kocak komedi di situ agak mungkin menahan diri untuk ini ya. Oke, tapi thank you Mas Tora sudah juga aku, ngobrol di sini sudah diundang ke sini. Ya, mungkin ada ajakan buat teman-teman nonton film ini. Oke. Ya. Apa panggilnya? Oh, nggak ada panggilan. Nggak ada panggilan. Oke, teman-teman. Jangan lupa nanti tanggal 9 Oktober ada film Yakin Nikah di bioskop. Nonton ya. Ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak semuanya, bukan apa-apa. Gua butuh duit lu. Jadi kenapa harus nonton itu ya? Karena aku butuh kebutuhan nih, jarang masuk TV sekarang nih. Gak gitu. 9 Oktober ya teman-teman ya. Mulai 9 Oktober saksikan di bioskop yang terdekat di rumahmu, langsung situ aja. Gak usah bioskop kesayangan, pokoknya bioskop mana aja. Biasanya kan bioskop kesayangan, tapi kelihatannya udah terlalu common sih. Bioskop kesanaan gitu. Boleh bioskop kesanaan. Thank you for being here. Terima kasih Mas Tora. Dan terakhir di segmen Punan Selaras ada pembacaan surat Mas. Oke. Surat ini yang menulis ada teman ngobrol episode Punan Selaras sebelumnya. Oke. Dan anonim. Oke. Nah ini bisa dibacakan, minta tolong. Aku baca deh. Iya, oke, kelihatannya perlu ngambil kacamata. Udah gak bohong umur. Pada akhirnya kita semua akan kembali bukan ke rumah yang dibangun oleh tangan, tapi ke hati keluarga yang tak pernah pergi. Bagus banget ya. Selaras ya pesannya. Bagus ya. Gak tahu siapa sih nulis ini, teman ngobrol beberapa episode sebelumnya. Oh iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Mas Tora bisa membantumu menyatakan mental, bisa membantumu melihat relasi cinta lebih mendalam, dan ingat buat nonton Yakin Nikah 9 Oktober. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dah. Love Gen Z. Oh, Gen Z gitu ya. Love Gen Z.